Jadi ternyata semesta itu tidak mengerti yang akan datang. Semesta itu cuma mengerti saat ini. Nah, oleh karena itu maka hari ini saya akan buka rahasianya. Oke, contoh sederhana. Saya dulu juga punya pemikiran. Saya akan punya mobil kalau saya punya uang. Ternyata semesta itu hanya menyuruh kita untuk menciptakan akibatnya saja. Ya. Pikirkan, rasakan yang kamu dambakan. Ya. Jangan ada ketakutan, jangan ada keraguan, maka semesta akan menyesuaikan diri. Dan sekarang saya ingin membuktikan bahwa semua ilmuwan neuroscience tingkat dunia sekarang semua bicara tentang hukum akibat sebab. Kan banyak orang yang mengatakan begini, ya, mengatakan begini. Nanti kalau saya sudah punya uang, saya pasti akan bahagia. Betul nggak? Jadi bahagianya kan belum. Nanti kalau sudah punya uang, kan belum tentu uangnya punya. Bahkan uang itu tidak pernah mendatangi mereka yang tidak bahagia. Karena segala yang positif itu akan mendatangi mereka yang sudah positif. Ketika bilang, saya akan bahagia kalau saya punya uang. Nah, itu prinsip yang menyebabkan kita akan dijauhi oleh uang. Karena ternyata ya, semesta ini tidak mengerti kata-kata kita. Jadi saya dialog dengan Pak Lurah, karena Pak Lurah ya mengalami gangguan sedikit dengan fisiknya. Beliau itu mengalami stroke ringan. Kemudian saya bilang, Pak Lurah, sambilkan air ya. Lalu saya bilang, jangan ingin sembuh, jangan akan sembuh. Sudah bilang, saya sudah sembuh, gitu. Jadi ternyata semesta itu tidak mengerti yang akan datang. Semesta itu cuma mengerti saat ini. Nah, waktu saya belajar fisika kuantum, saya baru tahu itu teorinya. Ternyata, ya, di dimensi fisika klasik, waktu itu linier. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ternyata di fisika kuantum, ya, Einstein, Stephen Hawking mengatakan, waktu itu melengkung. Masa lalu dan masa depan ternyata bertemu di saat ini. Jadi yang ada cuma saat ini. Kalaupun besok kita masih hidup, pasti akan diperlakukan sebagai saat ini. Saya terkejut ya dengan yang begitu itu. Nah, oleh karena itu maka hari ini saya akan buka rahasianya. Nah, bagaimana meraih keberlimpahan dengan hukum akibat sebab. Jadi daripada kita bicara, saya akan bahagia kalau teman datang, lebih bagus bahagia aja dulu, dan teman pasti datang. Nah, itu akibatnya dulu dirasakan sudah terjadi, ternyata sebabnya akan mengikuti. Semudah itu tugas kita di semesta ini. Tapi tugas kita di semesta ini diperumit oleh diri kita. Betul nggak? Oke, contoh sederhana. Saya dulu juga punya pemikiran. Saya akan punya mobil kalau saya punya uang. Dan saya fokusnya mencari uang. Jadi saya pernah kerja, ibu bapak, berangkat jam 5 pagi, saat anak dan istri saya masih tidur. Dan saya pulang jam 11 malam, saat anak dan istri saya sudah tidur. Dan itu ya menganggap saya waktu itu sebagai orang sukses. Saya baru tahu, ternyata saya benar-benar tidak sukses. Karena saya sibuk. Karena orang sukses itu cirinya tidak sibuk. Kalau masih sibuk, gak sukses. Kalau masih banyak jadwal, itu gak sukses itu. Saya baru tahu ternyata sukses itu cirinya gak sibuk. Ya. Bahkan di otak saya masih ada kata-kata masa lalu. Hidup itu harus kerja keras, harus pintar, harus sekolah. Ya, bahkan hidup itu harus banyak perjuangan. Masih ada. Ya, tetapi itu sudah tidak berlaku lagi di pikiran saya. Ternyata semesta itu hanya menyuruh kita untuk menciptakan akibatnya saja. Ya. Pikirkan, rasakan yang kamu dambakan. Ya. Jangan ada ketakutan, jangan ada keraguan, maka semesta akan menyesuaikan diri.
Contoh gini, dulu saya pernah Pak Sugeng, ya, datang ke dealer. Dulu dealernya bukan dealer mobil baru Pak Sugeng, mobil bekas. Kenapa? Di sini masih ada batasan di otak saya. Mobil baru itu mahal. Saya masih berada di situ waktu itu. Ya, cicilannya pasti besar kan gitu. Padahal mobil bekas lebih mahal lagi setelah saya mencoba. Karena kan setelah nyampe di rumah memperbaiki terus. Bahkan paman saya itu pernah datang ke rumah saya. Mungkin pusing lihat saya. Karena mobil cicilan yang bekas itu tiap hari saya perbaiki. Sampai ada kata-kata dari paman saya, "Pul, ira dipakai na can mobil." Nah, itu kata-kata itu tidak membuat saya tersinggung. Tapi saya sadar, betul ya gitu. Ya. Karena kalau mobil barunya itu 5 tahun kan nggak usah perbaiki. Tapi saya belum bisa melampaui keterbatasan pikiran saya. Saya menganggap saya itu mampunya mobil bekas, ya, yang dipakai orang, yang sudah rusak waktu itu. Nah ternyata begitu dilampaui, ya, ternyata mobil baru juga bisa. Tapi waktu itu masih dalam konteks saya akan punya mobil kalau saya punya uang. Mohon izin Bapak Ibu, sekarang ini saya kok punya mobil bahkan tidak pakai uang. Karena saat itu ada program di otak saya akan punya mobil kalau saya punya uang. Jadi uang itu sebagai sebab dan mobil sebagai akibatnya. Jadi mobil yang saya dambakan ya udah, saya rasakan saja. Saya hidup dalam perasaan yang berkelimpahan di dalam. Ternyata ada aja caranya. Masa ada orang tiba-tiba ya nawarin mobil, gitu, ngasih mobil. Kan itu kan di luar nalar. Kalau kita berpikir hukum sebab akibat, ternyata semesta ini hanya mengikuti apa yang kita pancarkan. Jadi sebetulnya Tuhan itu hanya merespon apa yang kita sampaikan kepada beliau. Di mana menyampaikannya? Di sini, di pikiran dan perasaan. Tapi pikiran itu kekuatannya cuma satu. Kalau perasaan kekuatannya 5.000 kali. Makanya saya bilang tadi, mulai sekarang Bapak Ibu, hidup saja dalam perasaan yang didambakan. Hidup saja dalam perasaan yang didambakan. Perasaan berkelimpahan menarik keberlimpahan. Perasaan berkecukupan menarik kecukupan. Perasaan kekurangan akan menarik kekurangan. Makanya saya juga pernah berdoa meminta kepada Tuhan. Saya baru tahu meminta itu kan ternyata didorong oleh rasa kekurangan. Saat ini di sini berarti saya sedang memancarkan rasa kekurangan, makanya saya meminta. Dan ternyata ya semua ilmuwan neuroscience mengatakan meminta itu semakin menjauhkan kamu dari yang kamu minta. Padahal kita diajarkan meminta, betul nggak? Kita baru sadar sekarang ternyata meminta itu ya saat ini kita sedang merasa tidak punya kan? Nah perasaan kekurangan itu yang dipancarkan saat ini. Karena hidup itu adalah di sini, saat ini, seperti ini. Ternyata alam semesta tidak mengerti apa yang kita ingin. Semesta mengerti apa yang sedang kita rasakan saat ini. Gitu. Jadi walaupun kita inginnya ini, inginnya itu, tetapi kalau kita tidak memancarkan perasaan yang kita inginkan itu seolah-olah sudah terjadi, itu tidak terjadi. Saya bisa katakan nanti Pak Sugeng cerita, Pak Sugeng ini saksi hidup. Bagaimana saya merealisasikan bangunan di pusat pelatihan hidup sehat ini. Dari sesuatu yang kata orang tidak mungkin. Bahkan jalan pun belum ada. Sekarang mobil bisa di sini. Dan waktu itu saya selalu bilang, nanti villa saya di sini Pak Sugeng. Mobil saya parkir di sini Pak Sugeng. Dan saya sudah merasakan itu sudah terjadi. Dan sekarang betul-betul villa saya di sini dan mobilnya di situ. Dulu tanah kita cuma sedikit aja, secuil di atas. Jadi kalau kita pulang dari tanah yang secuil itu ke sini, itu lewat jalan orang. Ini semua jalan orang. Dan selalu saya bilang ke Pak Sugeng, nanti tanah ini kita beli ya. Saat itu uangnya belum ada, tetapi saya sudah hidup di perasaan saya, di perasaan yang saya dambakan. Oke, jadi sebetulnya saat kita sudah hidup di perasaan, semua yang sudah kita rasakan di perasaan kita sudah selesai dan utuh. Ulangi lagi, sudah selesai dan utuh. Sudah selesai. Oke, Bapak Ibu pernah nonton bioskop? Pernah ya? Nonton film. Nah, ketika nonton film, baru pembukaan kan Pak Sugeng?
Di sini kan harap-harap cemas, betul nggak? Ini siapa nanti yang akan terbunuh? Betul nggak? Siapa nanti yang akan sedih? Siapa nanti yang akan jadi lakonnya? Gitu kan? Ada harap-harap cemas kan? Padahal si sutradaranya ketawa-ketawa aja. Kenapa? Lah filmnya udah jadi. Betul nggak? Filmnya tuh sudah jadi. Cuman kita memasuki dimensi 3. Waktu di situ linear. Makanya saat kita masuk bioskop selama 2 jam ada pembukaan, betul nggak? Ada iklan, betul nggak? Dan kita juga menunggu. Ya, ini gimana nih ceritanya, betul nggak? Sampai akhirnya selesai 2 jam, ya, makanan habis, perut kenyang, dan bioskop tutup. Dan kita menganggap seolah-olah film itu baru terjadi saat kita di bioskop, padahal sudah jadi sebelum kita ke bioskop. Jadi sebetulnya kalau kita tahu rahasia itu, di semesta ini, begitu yang kita rasakan itu sudah betul-betul utuh, sempurna, itu sudah jadi. Sudah jadi, ya, tinggal menunggu proyeksi. Tapi kita sering berpikir, bagaimana caranya? Tahu nggak? Masih ingat ya cerita saya kemarin? Jadi saya ke Bali, waktu saya sebelum berangkat ke Bali, saya bilang sama anak saya, tanya mama, mau hotelnya di mana? Ternyata istri saya bilang, mama mah mau di hotel The Apurva Kempinski di Nusa Dua. Ya, saya sebagai suami, ya, tidak boleh menolak keinginan istri. Ya, kapan lagi mau membahagiakan kalau bukan sekarang? Jadi makanya saya bilang, sudah, ke anak saya, carikan kamar yang mama mau. Nah, saya juga seneng sebetulnya, ya. Dan ketika istri saya bilang, pokoknya pengen yang paling depan pantai, itu. Nah, saya juga merespon, kan saya juga akan di situ bareng-bareng sama istri saya. Saya merasakan, saya sudah di depan pantai itu, kamar yang paling ujung itu. Ya, coba cek berapa harganya, 15 juta 1 malam, gitu. Jangan berpikir mahal. Awas ya. Nah, berpikir mahal udah nggak akan ke situ. Berpikir kebeli. Ingat ya, uang itu hanya alat tukar. Ingat ya, tidak ada orang yang makan uang. Orang makan nasi, makan singkong, betul nggak? Iya. Orang juga tidak ada membangun pakai uang, pakai semen, pakai bata, betul nggak? Pakai pasir. Awas. Uang itu cuma memindahkan aja. Alat tukar aja. Kenapa kita sering terfokus pada uang? Karena kita berpikirnya terbatas. Udah, ceritanya dicari, ternyata yang 15 juta itu penuh. Tapi rasa saya di sini, ya, sudah hidup di rasa itu. Ya, saya sudah main di laut, main jet ski, main macam-macam itu. Karena yang paling depan itu, ya memang area bermainnya luar biasa. Gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya cuman kebagian hotel yang 8,5 juta waktu booking. Pemandangannya bukan laut, pemandangannya garden. Karena sudah penuh. Begitu saya sampai di sana, Pak Sugeng, kita disambut, selamat datang, terima kasih, ya sudah berkunjung ke hotel kami. Tiba-tiba aja resepsionis bilang, mohon izin kami akan memberikan, ya, upgrade 4 level ke atas. Lalu istri saya kan nepuk-nepuk saya, 4 level ke atas. Oh iya, berarti yang didambakan sama istri saya dengan saya. Terus saya bilang, Bleh, berapa saya harus nambah? Oh tidak Bapak, ini apresiasi kami buat Bapak dan Ibu. Luar biasa. Dan saya di-upgrade 4 level ke atas, persis di kamar yang saya dambakan, tidak membayar sama sekali. Disitulah cara itu tidak berlaku. Karena cara yang kita pikirkan, itu buatan pikiran kita yang terbatas. Semakin hari, saya semakin kecanduan. Ternyata tugas kita begitu ringan dalam hidup ini. Hiduplah dalam perasaan yang didambakan, maka semua akan ngikut. Jangan berpikir, ya, saya akan punya beras kalau saya punya uang. Nanti kita akan terus cari uang untuk menghadirkan beras. Rasakan saja beras sudah ada di rumah. Ada uang, nggak ada uang. Dan itu sudah terbukti. Ya, saya nyaris tidak pernah beli beras, Bapak Ibu.
Dan saya tidak merasakan kekurangan sama sekali tentang beras. Bahkan buah-buahan macam-macam, rasakan aja itu sudah ada. Luar biasa nggak? Sesederhana itu kita. Cuman kan kita hidup di lingkungan yang telah menyesatkan diri kita. Betul nggak? Coba sederhana aja ya, sederhana. Kita disuruh banyak uang, tapi kita diajarkan untuk takut tidak banyak uang. Betul nggak? Kita diajarkan untuk sehat, tapi kita malah sering dapat cerita tentang sakit, padahal inginnya sehat. Betul nggak? Kita diajarkan untuk dicintai, tapi kita tidak diajarkan untuk mencintai. Bagaimana kita bisa dicintai kalau tidak mencintai? Karena apa yang kamu berikan, itu yang kamu dapat. Lah kamu tidak memberikan apa-apa pada semesta. Kamu tidak memancarkan apa-apa kepada semesta. Ya kamu nggak akan dapat apa-apa. Kamu dapat yang dipancarkan oleh kamu. Maka dalam hal diskusi Allah mengatakan, aku bergantung pada sangkaan hambaku. Oke, baik. Saya harus berdiri dulu. Ini spidolnya udah siap. Udah dicek. Oke, baik ya. Jadi selama ini kita ya hidup gini, Bapak Ibu. Saya kasih tahu ya. Ini yang namanya dimensi ketiga. Atau paling banter dimensi keempat. Nah, dimensi ketiga itu, perhatikan Bapak Ibu. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Betul? Pernah belajar ini kan? Ya, panjang, lebar, tinggi. Betul nggak? Kalau dikalikan nih, kalikan panjang kali lebar kali tinggi, itu kan jadi volume. Ini namanya volume. Yes? Volume itu berarti ruang. Membatasi nggak? Membatasi. Ini gedung ini membatasi, jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi volume. Terbatas nggak? Terbatas. Terbatas. Ya, ditambah dimensi yang keempat, yaitu waktu. Waktu. Time. Ya, T. Waktu. Nah, waktu pun dipahami sebagai masa lalu, masa depan, dan saat ini. Betul? Nah, kita kan selalu begini kan? Selalu begini. Ya, selalu begini. Jadi ini batasnya. Ini adalah saat ini. Oke. Ini harus dijelaskan dulu nih. Yang ini adalah masa lalu. Ini adalah masa depan. Jujur Bapak Ibu ya. Kan selalu begitu. Nanti saya akan sukses. Nanti tinggi raha. Betul? Padahal hidup di mana? Hidup itu di saat ini. Apa yang kita pancarkan dari perasaan kita, itu yang direspon oleh semesta. Ulangi sekali lagi. Semesta hanya merespon saat ini. Ini yang akan direspon. Oke. Jadi yang direspon itu apa? Yang direspon itu adalah vibrasi, frekuensi, energi yang dipancarkan saat ini. Yes? Nah, masa lalu nggak usah dibicarakan lagi. Itu hanya sejarah. Ya kan? Nah, kita selalu kesini kan? Nanti kalau punya uang, nanti kalau punya mobil, nanti kalau punya rumah, betul nggak? Ya, nanti kalau tetangga sudah baik, nanti kalau pasangan sudah setia, selalu begitu. Nanti, betul? Nanti kalau sudah sehat, nanti kalau sudah kaya, nanti kalau sudah lulus ujian, bahkan bahagia pun ditunda. Kapan? Nanti. Nah, saat nanti akan bahagia, berarti saat ini bahagia apa tidak? Tidak. Sedangkan yang direspon yang mana? Saat ini. Berarti yang dipancarkan oleh kita kebahagiaan atau ketidakbahagiaan? Ya ketidakbahagiaan. Makanya ketidakbahagiaan menarik ketidakbahagiaan. Like attracts like. Yes? Nah, cerita saya yang tadi itu ya. Jadi saya sudah hidup dalam perasaan. Dan ternyata karena saya menjaga perasaan saya pasti sekolah. Ya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya dulu ke Garutnya aja, ongkosnya dikasih orang. Tapi kan nyampe juga ada yang ngasih. Nah, udah nyampe ini ya, dari kampung saya ke Garut Kota itu 120 kilo Bapak Ibu. Ke Garut Kota. Sedangkan dulu SMA negeri itu cuma ada di Kota Garut. Kalau sekarang mah di tiap kecamatan sudah ada SMA negeri. Dulu cuma satu.
Satu-satunya lagi, bayangkan, satu SMA negeri harus mewadahi seluruh penduduk Garut yang mau ke SMA. Dan saya salah satunya yang bisa menebus itu. Ada aja jalannya. Dari satu kewadanaan Pak Mempek, bayangkan, satu kewadanaan, cuman saya yang bisa sekolah di SMA negeri. Ya, nah kalau sekarang di Garut banyak, SMA 1, SMA 2 banyak, dulu mah nggak ada. Dan saya tidak mau masuk SPG, bukan merendahkan ya. Ya, saya nggak mau jadi guru SD waktu itu. Ya perasaan saya udah jadi dosen aja. Saya juga tidak mau ya ke STM waktu itu, bukan merendahkan. Saya nggak mau kerja berat gitu, nggak mau. Ya, bukan merendahkan. Tapi tergantung pikiran kita kan, pikiran kita. Oke, lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu, yang direspon oleh Tuhan adalah saat ini. Yes. Ulangi. Kan sering secara tidak sadar mengatakan ya, nanti kalau. Sering nggak? Nah itu semua adalah hayalan tentang masa depan yang tidak bisa dijangkau. Ulangi, kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di masa depan karena masa depannya pun tidak ada. Betul nggak? Berarti kita sedang memikirkan dan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya tidak ada. Oke. Nah, makanya hiduplah dalam perasaan. Hidup kapan? Saat ini. Hati-hati dengan perasaan saat ini. Jadi walaupun di sini ingin rumahnya bagus, ingin mobilnya bagus, tapi perasaan saat ini tidak bagus. Bahkan perasaannya selalu ada rasa kekurangan, tidak merasa berkecukupan, itu tidak akan pernah terjadi menjadi realitas fisik. Makanya coba doanya para nabi, para rasul kan cuma satu, hasbi Allah, cukuplah Allah. Nah, perasaan cukup dengan Allah itu membuat kita jadi merasa cukup, merasa berkelimpahan, merasa tenang, merasa damai. Like attracts like, yang datang pasti yang mendamaikan. Yes? Oke. Nah, di mana kita berpikir cara? Kita berpikir di dimensi 3. Disinilah selalu berlaku hukum sebab akibat. Sebab akibat. Ya, itu. Sampai sini ngerti? Oke. Nah, kita akan hijrah ke dimensi kelima. Nah, kenapa disebut dimensi kelima? Ya, karena kan dimensi ketiga itu ruang, dimensi keempat waktu. Ya udah, daripada nggak ada nama lagi, sebut aja dimensi kelima. Di sini kita akan melampaui ruang dan waktu. Oke? Nah, di dimensi kelima kita melampaui ruang dan waktu. Ya. Jadi di sini ya sudah tidak lagi berlaku yang ini. Bahkan di sini ya kita dianjurkan untuk menciptakan hukum baru, namanya hukum akibat sebab. Nah, inilah yang dikatakan hidup dalam perasaan. Perasaan mana? Perasaan yang didambakan. Itu aja. Hidup dalam perasaan yang didambakan. Tidak usah berpikir cara. Yes? Udah mulai masuk? Yes. Aduh, ini harus bayar, harus ini Pak Subuh. Ilmunya mahal. Gratis. Pokoknya saya ini orang yang paling tidak tahan lihat orang miskin. Tidak tahan lihat orang ya. Saya kalau lihat ada yang jalan gitu apa yang kemudian hati nurani saya bilang kasih, saya cari tempat berhenti dulu dan saya pasti lari, saya kejar, pasti nggak tahan. Makanya daripada satu-satu kan nggak menyelesaikan masalah. Ini kalau saya bagikan kepada seluruh orang di seluruh dunia kan, ini keren kan, betul nggak? Itu ini pengalaman. Jadi saya selalu gini. Saya sudah mengalami itu dari kecil, tapi saya ya tidak tahu kalau itu tuh sebetulnya menjadi sebuah grand design research orang-orang neuroscience saat ini. Saya baru tahu loh sekarang aja karena saya bergaul dengan banyak para ilmuwan yang bicara tentang itu. Ya kan? Ya, oke.
Paham sampai sini? Ya. Jadi semudah itu. Semudah itu. Oke. Tetapi, nih ada tetapinya. Tubuh kita ini sudah mengalami yang namanya kecanduan biologis. Ini tetapinya dulu. Tetapi. Nah. Tubuh kita ini, si tubuh ini sudah mengalami namanya kecanduan. Nah, ini harus ngerti nih, kecanduan biologis. Oke, lihat saya semuanya, Bapak Ibu. Orang yang biasa merokok, kalau tekadnya tidak kuat, karena tubuhnya sudah kecanduan biologis dengan asap rokok, dia sudah merasa nyaman dengan asap rokok. Tapi saya yang tidak pernah merokok, kalau saya dekat dengan orang yang merokok, saya merasa tidak nyaman, walaupun cuman salaman. Dan baunya itu bagi saya nempel di sini, bagi saya. Jadi setiap tubuh kita itu sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang nyaman. Itu yang disebut dengan kecanduan biologis. Yes? Oke. Harus ngerti dulu ya. Nah, di tubuh ini, Bapak Ibu, di tubuh ini ada yang memproduksi zat kimia yang negatif. Kelompok adrenalin, atau disebut dengan kortisol. Nah, ini zat-zat kimia yang sangat berbahaya. Menurunkan imunitas tubuh, ya, menurunkan kualitas kesehatan sel, sehingga usia masih muda sudah tidak bisa, postur tubuhnya itu udah aneh lah gitu, jalan aja 42 udah miring kayak gini gitu ya. Itu. Nah, kenapa nih? Kenapa? Karena tubuh memproduksi hormon-hormon adrenalin. Nah, tubuh yang terbiasa dengan adrenalin dan kortisol, dia akan mempertahankan diri supaya tetap mendapatkan asupan hormon-hormon yang ini. Jadi ketika dia misalkan di-up ya untuk mendapatkan hormon hormon endorfin, serotonin, ya, oksitoksin, ya, dimetiltriptanin, itu yang positif, dia tidak suka. Dia melakukan penolakan. Jadi walaupun di sini tadi perasaan sudah oke, ya, sudah oke, ya, menciptakan perasaan, hidup sudah di perasaan yang didambakan. Ya, tetapi tubuhnya sendiri tidak mengizinkan. Tubuh tetap memproduksi hormon-hormon, tubuh masih butuh hormon-hormon yang berasal dari ketakutan. Makanya kemarin masih ingat ya di kajian saya. Jadi, sakit hati itu berasal dari pikiran gelap, bukan dari orang. Dari pikiranmu. Pikiran gelapmu, bukan dari orang. Ya, kan mau sakit hati tidak sakit hati kan urusan kamu, bukan urusan orang. Dan kita sering mengatakan sakit hati itu oleh orang, padahal karena kamu belum selesai dengan dirimu sendiri. Dua, kenapa hidupmu terbatas? Karena dalam dirimu masih banyak ketakutan. Nah, ketakutan itu bukan sekedar memproduksi hidup yang terbatas, tetapi dia memproduksi hormon-hormon yang masuk kelompok ini. Adrenalin dan kortisol. Hormon ini membuat jantung berdebar-debar, tidak teratur, ya, membuat napas jadi pendek, ya, gitu. Tubuh menjadi sangat lemah, dikit-dikit flu, dikit-dikit masuk angin, ya, setiap hari dikerok, ya, gitu. Itu ada di sini juga orang-orangnya, saya tahu. Dari wajahnya kelihatan, dari kedip mata aja kelihatan. Nah, kecanduan biologis ini, Bapak Ibu, ya, karena tubuh selalu terbiasa dengan hormon tertentu. Ada yang terbiasa dengan hormon ini, ya, gitu. Nah, ketika hormon yang baru didatangkan ke dia, dia melakukan penolakan. Misalkan ada endorfin, ya, endorfin, ada serotonin, ya, ada dopamin, ya, ada dimetil, ya, triptanin, misalkan. Ini nggak suka. Nah, ketika hormon-hormon ini masuk sini, dia akan melakukan penolakan. Nah, kenapa begitu? Oke, karena di sini, ya, ada namanya tubuh mental. Oke,
Nah, tubuh mental ada dua. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini adalah 95% dari data kita ada di situ. Namanya long term memory. Nah, mari kita hitung sekarang. Menurut Joe Dispenza, tahu Joe Dispenza? Yang menulis buku keren namanya Becoming Supernatural. Ya, kalau baca sendiri Bapak Ibu pusing. Udah bahasa Inggris lagi, nggak bisa lagi bahasa Inggrisnya. Ya. Betul nggak? Udah saya jelaskan di kajian saya, nonton menjadi manusia supernatural daripada baca buku itu lama. Ya, udah saya buat dalam kajian 2 jam. Baca itu, dengarkan, tinggal dengerin aja. Ya, udah dibuat mudah oleh saya. Ya, saya bantu terus. Saya membagikan ini, ya Bapak Ibu, kepada banyak orang. Karena saya ingin semua orang keluar dari situasi itu. Ya. Karena kita ini kan menganggap realitas fisik sebagai fenomena fisik. Padahal realitas fisik itu fenomena energi. Energi kita yang harus dirubah. Ya. Jadi kalau kita bercermin di cermin, kemudian di bayangan itu wajah kita kotor, jangan dirubah bayangannya. Iya. Jangan cerminnya dilapin terus ya. Terus aja cerminnya dilapin. Padahal mana? Betul nggak? Iya. Kan masalahnya di sini, Bapak Ibu. Nah, kalau diumpamakan ini cermin itu bayangan. Lihat saya semua. Ini tuh realitas energi. Ini cerminnya, ini realitas fisik. Nah, makanya di Quran dikatakan innamad dunya laibun walahun. Dunia ini bayangan. Dari semua realitas fisik ini bayangan. Bayangan dari siapa? Dari realitas energi ini. Di mana? Di sini masalahmu. Juga di tubuh ini. Ya, makanya untuk mentransisikan supaya tubuh ini terbiasa dengan hormon-hormon ini, dari biasa hormon ini harus diperbaikinya apa? Pikiran bawah sadar. Bayangkan Bapak Ibu, dalam sehari rata-rata manusia itu memproduksi bentuk-bentuk pikiran sekitar 60.000 sampai 70.000 bentuk pikiran dalam sehari. Aduh. Ya, nggak usah diomongin, tahu saya. Makanya kalau ada yang mau privat sama saya, kadang-kadang langsung diem, timana memitin aja. Pak Baliut ya. Ya, udah tubuh spiritualnya hancur, ya, tubuh intuisinya ya kacau balau, ya, tubuh mentalnya juga amburadul, tubuh energinya juga parah, ya, tubuh fisiknya juga udah miring. Aduh, saya mulainya dari mana nih? Ya, Komplikasi ya. komplikasi itu udah di ICU itu. Ya, kadang-kadang saya cuma bilang, ini konsultasi, saya bilang sama anak saya, ini berapa jam? 1 jam ayah. Ngomean pelebah mana sajam, kilo jamnya mau habis. Aduh. Ya, tapi saya sering, ya ini saya bergurau ya Bapak Ibu. Jadi saya itu kalau lihat orang itu yang merasakan 5 tubuhnya itu, suka pengen nangis sebetulnya. Cuma kalau saya nangis kan saya jadi terlalu lebay gitu, nanti malah dia nggak selesai ikut nangis juga sama saya kan gitu. Jadi saya pura-pura kuat aja ya. Padahal sebenarnya di sini itu sedih gitu. Ini ya, di mana ngomean mana? Makanya jadinya apa yang terjadi? Ekonomi hancur, keluarga hancur, hubungan sosial hancur, betul nggak? Apalagi ibadah juga hancur, betul nggak? Karena menjalankan ritual juga nggak ngerti, ya. Cuman berharap aja nanti. Nah, sedangkan nanti itu kan tidak ada. Kan hidup itu di sini saat ini sekarang. Saya kemarin baca artikel Bapak Ibu, ya, tentang masa hidup bumi ini. Masa hidup bumi. Nah, kan saya kasih tahu berapa tahun lagi, takut pada stres. Ini saya sembunyikan aja. Pokoknya artikelnya gini Bapak Ibu. Jadi matahari ini sekarang sudah mulai kehabisan bahan bakar. Kan setiap hari terus menerus, ya, setiap saat. Jadi walaupun malam, matahari itu tetap Bapak Ibu memancarkan cahaya. Cuman kita ada di belakang bumi, jadi kebagian. Tapi mataharinya itu tidak malam kemudian ikut tidur kayak kamu, enggak, matahari tetap bersinar. Nah, matahari ini sudah mulai kehabisan bahan bakar. Jumlah atom hidrogen, ya, yang untuk dibakar di sana lewat reaksi fusi, reaksi nuklir itu sudah mulai berkurang.
Nah, akibatnya nanti matahari ini, Bapak Ibu, kayak tungku, ya. Kalau kehabisan bahan bakar tuh, yang terakhir kan api sudah berkurang, kan tinggal bahasa Inggris nama ruhai. Ruhai. Kajian dengar oge. Ruhai. Ngerti ya? Nah, bahasa Indonesianya apa tuh? Oh, bara. Tinggal bara. Nah, tinggal bara. Jadi matahari itu nanti tinggal bara, tidak mensinar ke sini. Nah, bumi nanti akan mendingin, ya. Kurang lebih bumi akan mencapai suhu min 273 derajat Celcius. Itu yang disebut dengan suhu mutlak. Dan pada saat itu tidak ada lagi ikatan antar molekul. Jadi tubuh ini ya bercerai-berai dengan sendirinya. Sekarang ini tubuh ini bisa menyatu karena apa? Atom saling berikatan menjadi molekul. Molekul kemudian membentuk padatan, seolah-olah ini ada ikatan di sini. Nah, ketika di suhu itu tidak ada lagi ikatan, itu namanya suhu nol mutlak, disebut dengan 0 Kelvin. Kajian dengar dioge. Nah, matahari nanti akan menjadi bara, disebut raksasa merah. Nah, saat matahari menjadi raksasa merah itu, gaya gravitasi matahari akan meningkat jutaan kali lipat. Dan itu yang akan menarik bumi. Sehingga bumi itu nanti ditelan oleh matahari.